tidak enak didengar, maka ini bukanlah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bacakan Imam Bukhari bawakan hadis yang beliau berkata, qala hadatsana Hafs bin Umar qala hadatsana Syu'bah an Sulaiman sami'tu Abu Wa'il sami'tu Masruqan qala Abdullah bin Amr qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Jarir عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن عمر حين قدم مع معاوية إلى الكوفة. Kami menemui Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma ketika dia datang bersama Muawiyah menuju Al-Kufah, itu di Irak. Fadzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Amr bin As menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, lam yakun fahishan wala mutafahishan. Nabi bukanlah orang yang bertutur kata dengan kata yang berlebihan dan juga tidak berinovatif dalam memilih kata-kata yang tidak mengenakan. Qala, dan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu juga berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min akhyarikum ahsanakum khuluqa. Semuanya di antara orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Ini hadis menjelaskan bahwasanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu memahami bahwasanya di antara standar akhlak itu baik atau tidak dari tutur kata. Jika seorang tutur katanya baik, tidak berlebihan, tidak memilah-milih kata yang terdengar keji, berusaha bertutur kata yang baik, maka ini tanda orang berakhlak mulia. Karena suatu yang sejatinya akhlak seorang akan terekspresikan dengan tutur katanya. Jadi kita bisa menilai akhlak seorang dari tutur katanya. Kalau dia sombong kelihatan, kalau dia angkuh kelihatan, kalau dia merendahkan orang lain juga kelihatan. Jadi tutur katanya. Apa dikatakan oleh pepatah Arab, kullu ina'in bima fihi yantahu. Setiap ina, setiap bejana mengeluarkan isinya. Apa yang di dalam hati terekspresikan ya. Kalau orang suka berkata-kata keji, kata-kata mengejek, itulah akhlaknya. Maka di sini Rasulullah mengingatkan bahwasanya sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Dan ini isyarat dari Nabi bahwasanya seorang jika ingin meraih keterbaikan di sisi Allah, dia berusaha memiliki akhlak yang mulia. Yang sangat kuat seorang akhlaknya mulia dari tutur katanya. Dia ngomong enak, kita dengar juga enak, tidak ada nada merendahkan, tidak ada memberi gelar-gelar yang tidak enak ya. Milih kata-kata yang ya Allah yang menyenangkan orang. Allah berfirman wa qulu lin-nasi husna, ucapkanlah kata-kata yang baik terhadap manusia. Enak ngomong sama pembantu juga enak, dia berbicara sama anak buahnya juga enak, berbicara dengan bosnya enak, berbicara dengan pasien enak ya. Ucapkanlah kata yang baik, kata Allah kepada manusia. Bahkan Allah berfirman wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum inna syaitana kana lil-insani aduwwan mubina. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan kata-kata yang terbaik. Pilihlah diksi yang terbaik. Sampai kata Allah billati hiya yaqulu allati hiya ahsan. Ucapkanlah bukan hanya yang baik tapi yang terbaik. Sehingga kalau kita memiliki 4 atau 5 diksi dalam mengekspresikan hati kita dalam mengungkapkan, pilihlah diksi yang terbaik. Dan itu ibadah. Saya ngomong gini baik, tapi bisa enggak saya pilih kata-kata yang lebih baik? Pilih. Kita hadirkan dalam diri kita ayat ini. Wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan. Katakanlah kepada hamba-hambaku, Allah perintahkan Nabi untuk menyuruh kepada hamba-hambanya, hamba-hamba Allah untuk mengucapkan diksi yang terbaik. Kenapa? Inna syaitana yanzagu bainahum. Karena syaitan mengadu domba di antara mereka. Inna syaitana kana lil-insani aduwwan mubina. Karena syaitan musuh yang nyata bagi manusia. Di antara tugas syaitan adalah mengadu domba di antara manusia. Baik. Hadis berikutnya, qala hadatsana Muhammad bin Salam, qala akhbarana Abdul Wahhab an Ayyub an Abdullah bin Abi Mulaikah an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, anna Yahuda atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok Yahudi, segerombolan Yahudi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kemudian mereka berkata, assalamu alaikum. Semoga engkau mampus wahai Muhammad. Jadi mereka mengatakan assalamu alaikum. Kalau orang tidak ngeh, seakan-akan dengarnya assalamu alaikum. Ternyata lamnya dihilangin, bukan assalamu alaikum tapi assalamu alaikum. Kalau sudah assalamu alaikum, kalau assalam artinya keselamatan bagimu, tapi kalau assalamu alaikum artinya mampus engkau, semoga cepat mati. Maka rupanya Aisyah dan Nabi ngeh. Mereka ini ternyata lagi ngerjain ya. Bukan bilang assalamu alaikum tapi assalamu alaikum. Faqalat Aisyah,
Maka Aisyah pun marah. Aisyah berkata, "Alaikum, kalian juga cepat mampus. Wa la'anakumullah, dan semoga Allah melaknat kalian. Wa ghadiballahu alaikum, dan Allah murka kepada kalian." Aisyah marah. Ya. Maka Rasulullah tegur Aisyah, kata Rasulullah, "Mahlan ya Aisyah, sabar pelan-pelan wahai Aisyah. Alaiki birrifq, hendaknya engkau berlemah lembut. Wa iyyaka wal unfa wal fuhsya. Wa iyyaki wal unfa wal fuhsya." Hati-hati dengan sikap kasar, sikap berlebih-lebihan dalam berbicara. Qalat, Aisyah berkata, "Awalam tasma' ma qalu?" Wahai suamiku, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan kepadamu? Maka Rasulullah langsung menimpali, "Awalam tasma'i ma qultu?" Tidakkah kau dengar nasihatku? Radadtu alaihim, aku telah menjawab mereka. Aku berkata, "Alaikum fa yustajabu li fihim", maka doaku akan dikabulkan terhadap mereka. La wala yustajabu lahum fiyya, adapun doa mereka tidak dikabulkan untukku. Jadi ketika mereka mengatakan semoga engkau mampus wahai Muhammad, Rasulullah SAW menjawab, "Alaikum, kalian juga." Kalian juga. Ketika di sini, kalau kita lihat kondisi Aisyah radhiyallahu taala anha, kita mungkin dukung apa yang dilakukan oleh Aisyah. Ini Yahudi brengsek, menjengkelkan, datang ke Nabi, mempermainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilang assalamualaikum. Jadi ingin ngerjain Nabi. Kalau Nabi dengar dikira assalamualaikum, padahal mereka ketawa-ketiwi di antara mereka. Ternyata mereka bukan bilang assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, gitu. Itu mampus kau, mampus kau. Orang yang enggak dengar karena sering didengar assalamualaikum. Tapi Rasulullah tahu. Rasulullah jawab, "Waalaikum, kalian juga." Aisyah radhiyallahu anha satu sebagai istri. Suaminya digitukan tentu tidak terima ya. Yang kedua, yang suaminya adalah seorang nabi. Yang ketiga, Yahudi brengsek. Maka Aisyah menjawab dengan jawaban, "Alaikum, kalian juga mampus." Kemudian Aisyah mengatakan, "Wala anakumullah, semoga Allah melaknat kalian. Wa ghadiballahu alaikum, semoga Allah murka kepada kalian." Dalam hadis yang riwayat yang lain Aisyah berkata, "Ya ikhwatal qiradati wal khanazir." Wahai saudara-saudara babi-babi dan monyet-monyet. Dan semua ucapan Aisyah benar, mereka memang dimurkai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, mereka dimurkai. Mereka dilaknat. Lu'ina alladziina lu'ina bin Israil ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Ya. Dilaknat Bani Israel melalui lisan Nabi Isa dan Daud. Ya. Mereka terlaknat. Lu'ina alladziina kafaru min Bani Israil ala lisan Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka terlaknat. Terus mereka benar-benar adalah ada di antara saudara-saudara mereka dahulu berubah jadi bayi-bayi dan monyet-monyet. Wa ja'ala minhumul qiratal khanazir, kata Allah, kami jadikan di antara mereka jadi bayi-bayi dan monyet-monyet. Dalam ayat yang lain, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Jadi semua perkataan Aisyah ini ada dalilnya. Yahudi brengsek, terlaknat, dimurkai, ada yang jadi babi, ada yang jadi monyet. Ini sebagai bentuk solidaritas membela suami, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi menegur Aisyah. Benar, maksud Aisyah benar, bahkan membela seorang Nabi, tapi ini berlebihan. Maka Rasulullah berkata, "Mahlan ya Aisyah, tenang Aisyah. Alaiki birrifq, tenang, jangan, hendaknya kau lembut. Wa iyyaki wal unf wal fuhsya, hati-hati engkau waspada dengan sifat kasar, wal fuhsya itu berlebihan. Al fuhsya ini maksudnya berlebihan dalam berkata." Maka Aisyah ingin menjelaskan sebab dia mengucapkan demikian, kenapa dia kasar. Dia berkata, "Awalam tasma' ma qalu?" Tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan kepada Anda ya suamiku? Ya, Rasulullah tentu dengar dan Rasulullah sudah jawab waalaikum, tapi Rasulullah kemudian palingkan, Rasulullah menimbali. Bukan begitu Aisyah, "Awalam tasma'i ma qultu?" Tidakkah kau dengar apa yang sudah aku nasihati? Tidakkah kau dengar apa yang sudah aku ucapkan? Ya, aku sudah bantah, aku mengatakan radatu alaihim, aku mengatakan alaikum. Awalam tasma'i ma qultu? Tidakkah kau lihat aku sudah jawab, aku mengatakan waalaikum. Radatu alaihim, aku sudah jawab doa mereka dengan doaku juga. Mereka mengatakan assalamu alaikum, semoga kau mampus wahai Muhammad. Rasulullah jawab waalaikum. Rasulullah tidak mengatakan waalaikumussalam, semoga kalian juga mampus, enggak. Rasulullah mengatakan kalian juga. Subhanallah. Sampai Rasulullah SAW mendoakan, ini doanya Yahudi, semoga engkau mampus wahai Muhammad. Seharusnya Rasulullah kalau mau jawab setimpal, semoga kalian juga mampus. Tapi ternyata Rasulullah tidak melakukan demikian. Rasulullah menjawab waalaikum, kalian juga, titik. Aisyah merasa itu kurang puas. Harusnya tambah. Kalian juga mampus, wahai terlaknat, dimurkai, wahai saudara babi dan monyet-monyet. Rupanya Rasulullah SAW tegur, bukan begitu cara. Hendaknya tidak usah berkata yang berlebih-lebihan.
Ya, ini perlu kita jadi pelajaran bagi kita. Ya. Terkadang kita terlalu semangat membela kebenaran, tapi ternyata kata-katanya berlebihan. Yang kita bantah tidak lebih buruk daripada Yahudi. Yang kita bela tidak lebih beralim daripada Nabi SAW. Terkadang kita hanya membela guru kita, dan ternyata yang kita bantah ternyata sama Muslim sama kita, tapi kita mengucapkan kata-kata yang kasar. Ini yang dibantah Yahudi, yang dibela Rasulullah SAW. Yang membela Aisyah Ummul Mukminin, itu pun Rasulullah tidak membiarkan Aisyah berkata-kata demikian. Padahal semua kata-kata Aisyah benar, tidak ada yang salahnya. Semua benar, ada dalilnya. Ini masalah bukan benar atau dalilnya, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menurut Nabi, apa yang dikatakan Aisyah berlebihan. Berlebihan. Meskipun yang ucapkan semuanya benar. Seharusnya cukup kata Nabi, wa'alaikum. Bahkan Nabi tidak menjawab setimpal. Kalau Nabi setimpal, Nabi mengatakan wa'alaikumussalam, kalian juga mampus. Tapi Rasul tidak setimpal, Rasul mengatakan wa'alaikum, kalian juga. Menurut Nabi sudah cukup. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita kemudian berlebihan dari apa yang dilakukan oleh orang kepada kita. Ya. Maka membela kebenaran juga ada caranya, ada adabnya. Ya. Saya ingatkan kembali, terkadang seorang bela gurunya yang dibantah sama muslim, mungkin ahlul bidah atau apa, yang kemudian dia bantah berlebih-lebihan, kasar-kasarnya. Tidak, kita harus beradab juga. Ya. Kadang-kadang kemudian kita jangan berkata kata kasar dengan dalih kita sedang bela agama. Makanya sedih kadang kita lihat ada orang tampil, kemudian kata-katanya kotor, didengar oleh kaum muslimin. Kemudian dia sedang tampil sebagai seorang ahli ilmu atau seorang yang terpandang, kemudian kata-katanya kotor. Inilah, anulah, wah bahasa-bahasanya. Itu kalau diungkapkan oleh orang awam, orang yang gelandangan, oke lah. Tapi kalau diungkap oleh seorang ustaz, orang jadi apa, panutan, ya. Kita sama-sama belajar, ya. Mungkin saya juga lepas kontrol. Kita sama belajar. Lihatlah Aisyah, apalagi yang kurang. Aisyah sedang membela Muhammad SAW. Dan yang dibantah adalah kaum terburuk di alam semesta, Yahudi. Yang dibela adalah manusia terbaik di alam semesta, yang surga tidak akan terbuka kecuali dia yang mengetuknya. Tapi ketika dia membantah dengan berlebihan, Rasulullah tegur. Ini manhaj Nabi. Jadi maksud saya, kita jawab sekedarnya, secukupnya, ilmiah, tidak usah berlebihan. Ya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan maksakan hidayah, jangan maksakan sehingga membela dengan hawa nafsu. Maka seorang dalam membantah juga ada adab, ikut aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Awalam tasma'i ma qultu?" Tidakkah kau dengar apa yang sudah aku katakan? Aku radatu alim, aku sudah jawab, wa alaikum, kalian juga. Fa yustajabu li fihim, maka doaku akan dikabulkan terhadap mereka, mereka akan mampus. Wala yustajabu lahum fiyya, dan doa mereka tidak akan terkabulkan untukku. Ini dalil bahwasanya kalau ada orang zalim kepada kita, dia yang salah kemudian dia akan keburukan, doanya tidak dikabulkan. Doanya tidak dikabulkan. Dia bilang kita mampus kau, tidak akan dikabulkan. Beda kalau ternyata kita zalimi dia, itu masalah. Ternyata ketika kita timbang-timbang kita yang salah, bukan dia yang salah. Ini bahaya, bisa jadi doa dia terkabulkan. Maka ikhwan, hati-hati. Kita kadang menzalimi orang, dia yang zalim sama kita, tapi kita membalas terlalu berlebihan. Sehingga akhirnya status kita yang menzalimi lagi. Makanya Allah mengatakan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, faman afa wa aslaha fa ajru Allah innahu la yuhibbul zalimin. Balasan keburukan dengan setimpal, siapa yang memaafkan itu pahalanya di sisi Allah, dan Allah tidak suka dengan orang yang zalim. Allah di sini bagi orang menjadi tiga. Yang pertama yang balas boleh tapi dengan setimpal. Yang kedua yang terbaik memaafkan. Yang ketiga membalas lebih sehingga status kita berubah. Tadinya kita dizalimi, ketika kita balas berlebihan kita sekarang menzalimi. Kita sekarang menzalimi. Jadi dalam hadapi, ya kita semua manusia ya, kita emosi kadang. Kalau kita pun di posisi Aisyah mungkin kita lebih gila. Maksudnya kita gila mungkin ngomong. Aisyah semua yang diucapkan radhiyallahu anha pakai dalil, itu pun Rasulullah tegur. Mungkin kalau kita udah ngamuk mau macam-macam, kampret, cebong semua kita ucapin sama orang yang kita tidak sukai. Mau bilang apalah inilah macam. Bukan cuma babi dan monyet, mungkin binatang lain pun kita sebutin ya. Ya, dengan alasan bela Nabi. Taib Nabi, Aisyah aja yang bela, istrinya yang bela. Ya, itu pun Rasulullah tegur. Memang berat ya, karena apalagi ternyata yang kita bela bukan Nabi, kita bela cuma duniawi, yayasan kita, partai kita, golongan kita, ya hanya duniawi. Sebenarnya kita kotorin mulut kita,
Kita harus banyak belajar. Ini nasihat buat saya pribadi tentunya ya. Seorang serahkan sama Allah, tahu takdir mau diapain. Hidayah di tangan Allah, enggak usah maksain. Enggak usah maksain. Tapi lanjutkan. Al-Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Asbagh, qala akhbarani Ibnu Wahbin, qala akhbarana Abu Yahya huwa Fulayh bin Sulaiman an Hilal bin Usama an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, qala lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabbaban. Bukanlah Nabi orang yang suka mencela. Wala fahasyan. Bukan juga Nabi orang yang suka berkata berlebih-lebihan. Wala la'anan, bukan juga orang suka melaknat, itu doa keburukan. Laknat itu bisa jadi dengan doa laknatullah alaik, semoga melaknatmu, atau doa keburukan. Doa keburukan sering disebut dengan laknat. Itu karena menjauhkan orang-orang dari laknat, itu maksudnya mendoakan orang dijauhkan dari rahmat Allah. Maka kita doakan keburukan, mati kau, mampus kau, celaka kau, itu semua menjauhkan orang dari rahmat. Maka itu juga laknat. Jadi laknat tidak mesti harus lafalnya laknat. Semua doa yang membuat seorang terjauhkan dari rahmat Allah itu namanya laknat. Rasulullah bukanlah tukang laknat. Kana yaqulu li ahadina indal ma'tabah ma lahu tariba jabinuhu. Ya. Kalau Rasulullah menegur, Rasulullah yang mengatakan kenapa dia? Ya, tariba jabinuhu, yaitu pelipisnya kena tanah. Ini ungkapan orang Arab terdahulu turun temurun. Yaitu kenapa dia itu? Apanya rugi dia kena pelipisnya tersungkur kena tanah ya. Ada yang mengatakan, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama ada yang mengatakan maksudnya Rasulullah mengatakan malahu tari bajabinuhu, kenapa dia ya tari bajabinuhu, maksudnya semoga dia sujud karena dia meletakkan dahinya di tanah, itu Nabi mendoakan agar dia sujud. Tetapi ini dibantah oleh ulama di antara Ibnu Hajar dan yang lainnya, karena sujud itu bukan pada pelipis. Jabin itu maksudnya pelipis ya. Kalau sujud itu di dahi bukan di pelipis ya. Jadi yang benar ini adalah ungkapan orang Arab, kalau mungkin mengucapkan yang tidak enak, mereka mengucapkan demikian. Merugi dia karena kepalanya sampai di tanah. Jadi Rasulullah SAW tidak mengucapkan kata-kata yang berlebihan. Ini ungkapan orang Arab, sudah biasa mereka dengar dan maknanya demikian. Jadi seorang kalau emosi, maka dia jaga dirinya, ya, jaga lisannya. Jangan sampai dia berlebihan, mencela, mencaci maki ya. Sehingga akhirnya dia keluar dari keseimbangannya, dari kenormalannya menjadi orang yang tidak normal. Wibawanya jadi hilang gara-gara dia tidak bisa jaga lisan. Baik, kita lanjut hadis berikutnya. Karena subhanallah ada orang fahish, berkata ada yang mutafahish. Mutafahish itu mutafannin fil fuhsh, yaitu benar-benar inovatif dalam memilih kata-kata yang tidak mengenakan. Milih kata-kata yang tidak mengenakan. Ya. Ahli dia, memilih kata-kata yang orang dengar menjengkelkan. Dia tempelkan pada si ini, tempelkan pada si anu. Dan orang senang. Kalau dia milih kata gitu orang semua bahagia. Karena dia milih kata yang pas, yang bikin jengkel orang. Ini namanya ahli dalam berkata-kata jelek. Ini tidak perlu dibanggakan. Ini akhlak yang buruk seperti ini. Orang biasa-biasa aja. Tidak ada usaha seperti itu. Tapi hadis berikutnya, qala hadatsana Amr bin Isa, qala hadatsana Muhammad bin Sawa, qala hadatsana Rauh bin Al-Qasim an Muhammad ibn Al-Munkadir an Urwah an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'dzana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang laki minta izin untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetuk pintu untuk minta izin. Rasulullah izinkan. Falamma ra'ahu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, qala, Rasulullah berkata, yaitu Rasulullah bicara Rasulullah, dari jauh kata Rasulullah, bi'sa akhul asyirah, bi'sa ibnul asyirah. Sungguh buruk, ini orang paling buruk di kabilahnya. Ini adalah anak yang buruk di antara saudara-saudaranya. Itu Rasulullah celah dia di depan Aisyah. Falamma jalasa, tatkala Rasulullah ketemu dengan dia, tatallaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi. Rasulullah senyum di hadapan dia. Wan basata ilaihi, Rasulullah sallallahu menyambutnya. Jadi Rasulullah sebelum ketemu orang ini, Rasulullah SAW komentari di depan Aisyah, ini orang paling buruk. Ini adalah orang yang paling buruk di kerabatnya atau paling buruk di saudara-saudaranya. Tetapi ketika dia duduk di depan Nabi, Nabi senyum, Nabi ramah. Falamma talaqa ar-rajul, tatkala orang itu pergi, qalat lahu Aisyah. Aisyah bertanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, hina ra'aita ar-rajula qulta lahu kada wa kada." Tadi pertama kau lihat orang itu sebelum kau ketemu dia, engkau berkata, ini lelaki terburuk di kabilahnya, sukunya, ini lelaki terburuk di rumah, di keluarganya. Tsumma tatallaqta fi wajhihi, kemudian wan basatta ilaihi, kemudian setelah itu kau senyum sama dia, kau ramah sama dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata,
Ya Aisyah tu, mata ahitini fahasyan. Ya Aisyah, sejak kapan? Apa kau pernah lihat aku berkata-kata keji? Inna syarran nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Man tarakahun nas ittiqa asyarrihi. Sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak adalah orang yang ditinggalkan masyarakat untuk supaya terhindar dari keburukannya. Di sini banyak faedah yang bisa kita dapati, tentu banyak. Di antaranya bahwasanya orang ini terkenal buruk, ya. Sehingga Rasulullah sampaikan kepada Aisyah, dan gibah terhadap orang yang sudah terkenal dengan keburukannya itu bukan gibah. Sudah semua orang sudah tahu itu bukan gibah. Gibah itu kan menutup aurat dia. Ini orang di publik buka aurat ya enggak apa-apa, kita bilang itu buka aurat itu ya, karena semua orang juga udah tahu. Gibah itu orang tidak terus kita kasih tahu itu namanya gibah. Tapi kalau semua orang udah tahu itu bukan gibah, sekedar ya begitu sudah tersebar. Karena orang ini terkenal dia melakukan keburukan, Rasulullah inilah orang yang paling buruk terkenal di antara kabilahnya, di antara sukunya, di antara saudara-saudaranya. Maka itu bukan ghibah. Karena semua orang juga sudah tahu. Kan kita tidak boleh ghibah itu apa? Untuk menjaga kehormatannya. Sementara ini kehormatannya sudah rusak karena sudah tersebar keburukannya, ya. Yang kedua, bahwasanya seorang kalau berhadapan dengan orang yang bisa menimbulkan keburukan pada dirinya, dia harus bersiasat. Bagaimana caranya dia sambut, yang penting tidak ada efek pada dia. Ya, ini karena orang ini punya tipe orang-orang jauh dari dia. Orang-orang jauh dari dia, kalau dekat bisa jadi disikat sama dia, dikata-katain, maka Nabi menghadapi dia dengan tenang, yang penting selesai. Ya. Oleh karena ini nasihat bagi kita, kalau kita tahu ada orang buruk, kita hadapi dengan tenang. Karena kalau kita sambut keburukannya dengan keburukan, bisa jadi api dendam berkobar dalam dadanya. Akhirnya kita terjebak dalam pertikaian dengan dia. Kan bisa saja kita menjauh dari dia tanpa harus berkelahi, tanpa harus ribut. Maka kita melakukan mudarat, yaitu senyum, yang penting selesai. Ya. Ya, karena tidak selalu, kita jangan sampai konyol, kemudian kita ada orang akhlak buruk, kita hantam, akhirnya kita masuk dalam perdebatan dengan dia, kasar-kasaran. Tidak perlu orang gitu yang senyumin, kalau perlu kasih duit selesai, udah, yang penting nggak ketemu lagi. Tidak harus kemudian kita masuk dalam pertikaian dengan dia. Ya. Kemudian di sini Rasulullah menjelaskan, ini orang sangat buruk, orang seperti gini sangat buruk. Orang paling buruk pada hari kiamat kelak, ya, adalah orang yang ditinggalkan masyarakat. Dalam sebagian riwayat, ittiqa fuhsyihi. Karena tidak kuat dengan kata-katanya yang keji. Maka Aisyah mengatakan, Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Ma'ahatini fahasyan." Ya Aisyah, sejak kapan kau tahu aku? Apakah pernah kau lihat aku kata kasar-kasar kata? Ya. Artinya dia kasar, saya tidak perlu balas dengan kekasaran. Maka di antara indikator seorang berakhlak buruk, yaitu dia ditinggalkan oleh teman-temannya. Di antara indikator seorang berakhlak buruk, dia ditinggalkan oleh teman-temannya. Ditinggalkan oleh teman-temannya. Keberadaannya tidak diharapkan. Tadi kata Nabi SAW, "Inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamah." Orang yang di antara orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak. Man tarakahun nas, yaitu orang ditinggalkan masyarakat. Kenapa? Ittiqa'a fuhsyih, ittiqa'a syarri, karena tidak ingin terkena keburukan lisannya. Karena tidak ingin terkena keburukannya. Sehingga orang tidak ingin dia hadir. Kalau hadir pasti bikin masalah. Ya, makanya kalau seseorang di antara kita ternyata kehadirannya tidak diharapkan, ketidakhadirannya disyukuri, maka ini bahaya. Alhamdulillah dia live group, alhamdulillah live group, senang orang bahagia dia tidak hadir. Ya. Kenapa? Akhlaknya buruk. Ya. Orang semua terusik. Maka ini indikator bahwasanya akhlak kita buruk. Kita nggak usah bicara secara luas. Kita bicara ketika kita di dalam rumah kita lah. Apakah kita bicara dalam lingkup yang lebih sempit, ya? Apakah kehadiran kita diharapkan oleh anak istri kita? Coba kita tanya. Istri kita nunggu kapan kita pulang, senang, ditunggu-tunggui. Tunggu, begitu datang sambut, Masya Allah. Mudah-mudahan kita akhlak baik, makanya kita ditunggui kehadirannya. Apakah anak-anak kita menanti kehadiran kita? Atau enggak, Abi datang dicuekin aja, nggak ada urusan. Kenapa? Abi tidak ada akhlak yang baik, anak pun tidak berharap. Ada Abi, nggak ada Abi, nggak ada masalah. Tidak ada Abi lebih enak. Tidak ada Abi lebih enak. Coba kita renungkan. Ya, mungkin kita yang salah. Selama ini kita keluar ke rumah, kita cuekin anak kita. Datang, anak kita mungkin butuh 5 menit aja untuk kita canda-candain. Ternyata kita tidak berikan 5 menit tersebut. Padahal dia udah nunggu. Dia kecewa nggak? Kecewa lah. Istri kita sudah
mau kita pulang dia sudah glowing, sudah pakai spidol lah, macam-macam lah, sudah depan kaca setengah jam, kita datang cuma terus dia akhirnya dia tidak, ya kecewa, tidak diharapkan kehadirannya. Apakah kita ditunggu kehadirannya di keluarga besar kita, kakak adik kita, ataukah kita semoga nggak datang nggak ada nilainya? Kalau sampai kita hambar kehadiran kita, ini akhlak kita berarti kurang bagus. Yang lebih parah kalau kehadiran kita tidak diharapkan. Kita mending suami nggak usah pulang, udah kasih gaji mending pergi. Ya, datang bikin masalah, ngomel-ngomel, nuntut ini, marah-marah, udah mending nggak usah pulang. Lembur aja mas, yang penting gaji kirim. Nah ini sudah nih. Ya. Anak-anak juga mending abi-abi datang ngomel-ngomel aja, lihat kita main game marah-marah, nggak pernah ngobrol, datang marah-marah doang. Mending abi nggak usah pulang lah, biar kita puas main game misalnya. Nah, ini bahaya, ditinggalkan oleh anak istri gara-gara takut mulutnya yang kotor, ditinggalin oleh kakak adik gara-gara ditinggalin oleh teman kerja di kantor, nggak ada yang mau bergaul sama dia. Ini celaka, ini tanda indikator kau adalah orang yang paling buruk pada hari kiamat kelak. Yang jadi masalah orang seperti ini biasanya merasa dia yang terbaik, itu masalahnya. Dia merasa saya yang benar, saya tidak salah, yang lain semua salah, makanya tidak cocok sama saya. Dia lupa semua orang tidak cocok sama dia. Ketika semua orang tidak cocok sama kita, kemungkinan kita yang salah. Ya. Kita ketemu siapapun, ada orang. Ketemu siapapun pasti masalah, berarti orang ini yang bermasalah. Siapapun variabel lain yang berinteraksi dengan dia pasti timbul masalah. Berarti dia ini yang masalah. Namun saya katakan ada orang seperti gini, dia merasa dirinya hebat, dia ujub, sehingga dia menyalahkan semua orang. Maka waspada. Ini yang Rasulullah sampaikan, inna syarra nasi manzilatan yaumal qiyamah. Orang paling buruk pada hari kiamat kelak di sisi Allah, orang yang ditinggalkan masyarakat karena takut kejinya mulutnya. Itu mungkin spek besar. Kita nggak usah bicara besar-besar. Kita bicara dalam lingkungan yang lebih kecil, ruang lingkup lebih kecil kita di rumah, di keluarga besar, ya, kakak adik kita, di lingkup kantor misalnya, lingkup rekan-rekan. Lihat bagaimana akhlak kita. Kalau orang merindukan kehadiran kita, wah kalau nggak ada dia nggak seru deh misalnya. Mudah-mudahan itu indikator. Kita tidak boleh ujub juga, tapi merupakan indikator mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik. Diharapkan kehadirannya. Baik, kita lanjutkan. Bab berikutnya. Bab husnil khuluqi was sakha. Bab akhlak yang mulia dan kedermawanan. Wa ma yukrahu minal bukhli, dan bakhilan yang dibenci. Di sini husnul khuluq disertai dengan kedermawanan, dan dibencinya sifat pelit, bakhil. Qala Ibnu Abbasin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Ibnu Abbas berkata adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakun fi Ramadan, dan Rasulullah di puncak kedermawanan ketika bulan Ramadan. Wa qala Abu Dzar lamma balaghahu mab'atsun Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li akhihi. Dan Abu Dzar ketika sampai kepadanya kabar tentang diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepada saudaranya, "Irkab ila hadzal wadi." Pergilah engkau ke lembah sana, itu tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertama Rasulullah SAW muncul masih di Mekah. Abu Dzar dari jauh dengar ada orang katanya Nabi. Coba kau cek. Fasma' min qawlihi, coba dengar dari ucapannya. Faraja faqala ra'aituhu ya'muru bi makarimil akhlaq. Maka saudaranya setelah ketemu Nabi, dia pulang, dia berkata, aku melihatnya menyeru kepada akhlak yang mulia. Akhirnya Abu Dzar tidak puas, dia datang sendiri ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini hadis yang pertama dari perkataan Ibnu Abbas, hadis yang sahih juga, datang dalam jalur disebutkan oleh Ibnu Bukhari dalam tempat yang lain, di mana Ibnu Abbas memuji Nabi tentang kedermawanan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, Rasulullah orang yang paling dermawan, dan kita sudah sebutkan bahwasanya dalil yang banyak Rasulullah SAW kalau memberi tidak pernah takut miskin, tidak pernah mikir-mikir. Apa yang dia punya dia kasih. Dan awajud ma yakun fi Ramadan, dan di puncak-puncak kedermawanan tatkala bulan Ramadan, yaitu hina yalqahu Jibril fayudarisul Quran, kita datang Jibril alaihi salam mengajarkan Al-Qur'an. Maka sebagian ulama di antara Ibnu Mulakin kalau tidak salah ketika membahas tentang kitab Siyam, kenapa Rasulullah SAW ketika baca Quran semakin dermawan lagi? Karena orang baca Quran dia ingat akan hari akhirat, tentang surga, tentang neraka, sehingga dia semakin zuhud terhadap dunia. Dunia ini semakin bagi dia sarana untuk mencari akhirat. Dia tahu bahwasanya kehidupan ini cuma sementara. Di belakang ada kehidupan abadi selama-lamanya.
Dia tahu bahwasanya dunia ini penuh pengorbanan untuk meraih kebahagiaan yang sempurna di akhirat kelak. Sehingga dia akhirnya mudah untuk dermawan. Kenapa kita dermawan ini? Untuk meraih sesuatu yang jauh lebih indah. Tapi kalau orang tidak pernah ingat akhirat, dunia semakin merasuk dalam dadanya, semakin berat dia melepaskan dunia tersebut. Karena keyakinan terhadap akhirat kurang. Jadi antara dampak seorang baca Quran dengan memahami, dengan paham tadabbur, dia akan menjadi zuhud secara otomatis. Kalau dia baca Quran, akhlaknya berubah dengan sendiri. Akhlaknya berubah, tapi dengan tadabbur loh, bukan sekedar target baca 1 juz, 2 juz, enggak. Dia baca Quran dengan tadabbur, lewati ayat-ayat, subhanallah. Pasti punya pengaruh dan secara tidak sadari akhlaknya terbentuk dengan sendirinya. Karena Al-Quran punya pengaruh luar biasa. Syifa'un lima fis sudur. Obat bagi penyakit di hati. Dan itulah sebabnya Nabi ketika Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi, maka Nabi di puncak kedermawanan. Sampai disebutkan wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Bahkan Nabi lebih cepat kedermawanannya daripada angin yang berhembus. Kata Ibn Abbas. Kenapa disebut angin berhembus? Itu punya 2 sifat. Yaitu cepat dan tersebar. Angin berhembus, cepat dan tersebar. Ini menggambarkan cepat, aktif, cepat. Ternyata Nabi kalau kedermawanan cepat dan tersebar. Tidak pernah menunda kedermawanan. Ada orang yang bantu dan di sana sini. Sehingga terkumpul pada Nabi masalah dermawan, cepat dan tersebar. Ini susah. Kita alot dan tidak tersebar. Alot, mau keluarin mikir panjang. Alot. Orang udah nangis-nangis baru kita kasih. Kalau belum nangis mungkin nggak dikasih. Waliyadzubillah ya. Kenapa? Pelit yang luar biasa. Saya tidak bilang kita, sebagian kita. Alot. Mikir nggak jadi dermawan. Terus ruang lingkup kecil. Nabi tidak, di mana-mana dia kasih. Maka ini syarat kita benar, kita ada orang yang kalau kita punya harta, benar ada prioritas. Tapi bukan berarti kita kemudian hanya mengutamakan keluarga saja. Tidak, siapa kita orang susah bantu. Itulah cara Nabi. Nabi itu kedermawanannya cepat dan tersebar. Untuk keluarga ada, diplotkan untuk orang tetangga ada, diplotkan untuk orang miskin kita ketemu di mata kita kasih. Seperti itu tersebar. Ini beda dengan sebagian kita. Ya. Alot, mau keluarin mikir. Mau transfer aja, mau mijit 2 juta susah. Jadinya 20.000 bukan 2 juta. Nggak jadi repot. Berat. Itulah Nabi SAW. Taib. Dalam hadis yang lain, Abu Dzar ketika mendengar Rasulullah SAW diutus, maka dia kirim saudara, coba lihat Nabi tersebut benar atau enggak. Dia pulang, kemudian dia kasih kesimpulan, dia berkata, Ra'aituhu ya'muru bimakarimil akhlak. Aku melihat Nabi tersebut menyuruh manusia untuk berakhlak mulia. Ini menunjukkan sifat dakwah Nabi SAW, berakhlak mulia dan menyuruh orang untuk berakhlak mulia. Akhlak kita tentu semua punya kekurangan. Tidak ada akhlak kita sama keluarga masih belum beres, sama tetangga masih belum beres, masih suka ngomel-ngomel, masih suka suudzon. Tapi kita berusaha. Tapi hadis berikutnya, qala hadatsana Amr bin Aun, qala hadatsana Hammad wa Ibnu Zaid an Thabit an Anas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wa ajwadan nasi. Rasulullah SAW adalah orang yang paling indah, orang yang paling dermawan, wa asja'an nas, orang yang paling pemberani. Rasulullah akhlak mulianya bukan cuma paling pemberani. Wa laqad fazi'a alul madinati dzata lailatin. Suatu malam penduduk kota Madinah ketakutan, ada suara yang menakutkan, mereka takut. Terjaga di malam hari ketakutan. Fantalaqan nasu qibala saud, maka mereka orang-orang berkumpul menuju arah suara. Ada suara apa menakutkan? Fastaqbalahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi sudah duluan. Qad sabaqan nasa ila saud, Rasulullah SAW telah menuju orang ke arah saud, mereka sedang menuju suara, Rasulullah sudah balik pulang. Wa huwa yaqul, Rasulullah berkata, lan tura'u, enggak usah takut, enggak usah khawatir. Rasulullah pemberani. Kita suara mengerikan, kita paling belakang. Rasulullah duluan. Orang baru menuju situ rame-rame, Rasulullah sendiri ternyata pemberani. Kata Rasulullah, enggak usah takut. Wa huwa ala farasin li Abi Talha uryin ma alaihi sarj. Sampai ternyata Rasulullah sedang naik kudanya Abu Talha tanpa pelana. Artinya Rasulullah segera buru-buru. Rasulullah tidak ingin apapun yang mengkhawatirkan umatnya adalah kekhawatiran baginya. Azizun alaihi ma'anitum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Azizun ma'alaihi ma'anitum. Dia merasa berat apa yang beratkan kalian. Harisun alaikum, sangat ingin kebaikan bagi kalian. Bil mu'minin raufur rahim, sangat sayang kepada orang-orang beriman.
Jadi kalau ini suara menakutkan kaum mukminin, maka Rasulullah duluan ngecek. Subhanallah, bahkan kudanya belum sempat dikasih pelana langsung jalan. Ya, ini menunjukkan Rasulullah ingin cek terlebih dahulu, ya, dan Rasulullah sangat pemberani. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata, "Kunna idza marra al-ba'su ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami kalau sudah perang, sudah berkobar, sudah banyak darah bertumpahan, kami berlindung di belakang Nabi, berlindung di belakang Nabi. Nabi yang paling depan. Subhanallah, ini yang ngomong bukan pengecut, yang ngomong Ali bin Abi Thalib, sang jagoan, sang pemberani. Yang dia pernah berkata, "Annalladzi sammatni ummi Haidara, kalaifi ghabatin karihil manzar." Aku yang ibuku menamakan aku dengan singa, kata Ali bin Abi Thalib. Seperti singa yang mengerikan di hutan. Itu pun kalau sudah perang berbahaya, berlindung di belakang Nabi, Nabi paling depan. Nabi SAW terlalu banyak kita bahas tentang keberanian Nabi SAW, tapi intinya ini diantaranya, dalilnya akan ini. Ya. Maka wa huwa ala farasin li Abi Talhata uryin ma alaihi sarjun fi unuqihi sayfun. Ternyata Rasulullah SAW sudah paling depan, naik kuda tanpa ada pelana karena enggak sempat, karena ingin cepat terlebih dahulu, jangan sampai suara tersebut membahayakan kaum muslimin, dia harus tahu lebih dahulu. Dan ternyata dia sudah bawa pedang di unuqihi, di lehernya, jadi digantungkan lehernya. Ini kebiasaan Nabi. Ada orang pakai pedang di pinggang, Nabi di sini, pasang sini. Ya, kalau Nabi dulu mungkin di sini pasang leher, pasang sini. Kalau banyak orang juga taruh pedang di pinggang, ya. Baik, lanjutkan. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Ibn al-Munkadir qala sami'tu Jabiran radhiyallahu anhu yaqul ma su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in qad faqala la. Ya. Rasulullah SAW tidak pernah diminta sesuatu kemudian mengatakan enggak pernah. Rasulullah enggak pernah diminta dibilang enggak. Selalu kalau diminta pasti dia kasih. Ya. Sebentar. Kita lanjutkan, ada perkataan terakhir, ya. Ketika Rasulullah datang, orang datang menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah naik di atas kudanya, kemudian beliau bawa pedang di lehernya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Laqad wajadtuhu bahran au innahu la bahrun." Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Aku mendapati kuda ini seperti lautan." Ya, maksudnya Rasulullah mengatakan kuda ini larinya sangat cepat seperti air yang mengalir di lautan, ya. Sehingga Rasulullah diluan daripada yang lainnya, ya. Jadi Rasulullah memuji kuda yang beliau naiki, ya. Ini di antara sifat Nabi SAW, ya, memberi kabar gembira kepada orang-orang agar tidak takut. Rasulullah mengatakan, "Turau, tidak usah khawatir. Ya, aku tadi diluan karena kudaku sangat cepat berlari." Dia memuji kudanya, ya. Dan ini menunjukkan Rasulullah SAW berterima kasih bahkan kepada hewan, ya. Kalau hewan ini berhak untuk dipuji, dia puji, ya. Sampai kalau hewan tersebut digibah, Rasulullah SAW bela. Seperti ketika Rasulullah SAW pergi perjanjian Hudaybiyah, kemudian Rasulullah naik onta, tiba-tiba ontanya enggak mau jalan. Maka orang berkata, ontanya ini membangkang. Maka Rasulullah mengatakan, onta ini tidak membangkang. Walaysa laha bi khuluqin, dan ini bukan akhlak ontaku. Ini akhlak aku bukan suka membangkang. Walakin habasaha habisul fil. Tapi ontaku sedang ditahan oleh yang pernah menahan tentara bergajah, yaitu Allah tahan onta Nabi. Jadi di sini kata para ulama, ketika ada hewan dituduh yang tidak Nabi pun bela. Nabi pun bela. Kali ini Nabi sedang naik kuda, ternyata kuda yang cepat. Rasulullah ya muji, ya, artinya saya cepat, diluan. Di antaranya jasa kuda ini. Itu akhlak Nabi SAW luar biasa. Bahkan pada hewan pun beliau berakhlak. Tapi kita lanjutkan tadi dari Jabir berkata, masuk ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in qad faqala la. Rasulullah SAW tidak pernah diminta sesuatu pun kemudian berkata enggak benar. Rasulullah itu kalau punya dia pasti kasih. Sudah kita jelaskan atau dalam pengajian lain, Rasulullah itu kalau punya dia kasih, enggak mungkin bilang enggak. Kalau dia enggak punya dan mungkin dia
memberi di waktu yang lain, dia akan janjikan. Insya Allah nanti kalau ada saya kasih. Ya. Kalau tidak ada, ya sudah tidak ada. Jadi Rasulullah SAW begitu. Kalau dia ada, dia pasti kasih. Kalau dia nggak ada, dan mungkin dia akan kasih, maka dia janjikan. Seperti ketika Rasulullah SAW bertemu dengan seorang sahabat dari Ansar, kemudian Rasulullah SAW dia tidak punya pembantu, kata Rasulullah, insya Allah nanti kalau ada budak-budak saya akan kasih pembantu buat engkau, untuk menyenangkan. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran, wa imma tu'ridanna anhu bitigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Kalau kau berpaling dari kerabatmu, ya, karena kau tidak bisa memberi apa yang mereka minta, ya, dan kau berharap akan dapat rizki belakangan, faqul lahum qawlan maysura, maka ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang enak didengar. Ini Allah mengajarkan, ini ada saudara kita bantu, qadarullah dia datang, kita enggak punya duit. Kita bilang, mudah-mudahan bulan depan pas gajian, ucapkan kata-kata yang enak. Kalau tidak bisa ya sudah. Kalau tidak ada harapan enggak usah. Kalau masih ada harapan dan kita benar-benar niat bantu dia, enggak ada, nanti kalau ada berbalik. Jangan gitu. Mending kita bilang, insya Allah kalau ada waktu, insya Allah kalau ada rezeki, insya Allah saya hubungi kamu. Saya lagi enggak ada. Jadi dia pergi pun dengan nyaman. Dia senang, bahagia meskipun tidak dapat apa-apa. Meskipun tidak dapat apa-apa. Itu kebiasaan Nabi dan Allah ajarkan dalam Al-Quran. Makanya Allah mengatakan, qaulun ma'rufun khairun min sadaqati yatba'uha adha. Kata-kata yang baik, ketika menolak tidak kasih sedekah, orang datang, aduh, qadarullah saya lagi susah, mudah-mudahan Allah berzeki sama kamu, coba sama yang lain. Kata-kata yang enak, lebih baik daripada kau kasih tapi kau ngomel-ngomel. Nih, kau itu minta, dia ambil sana. Dasar pengemis. Lebih baik nggak usah. Lebih baik kau nggak usah kasih tapi kata yang baik daripada kau kasih tapi nyelekit. Dan Nabi kalau ada sesuatu diminta pasti dia kasih, nggak mungkin dia simpan, dia pasti kasih. Kalau dia nggak bisa kasih, kalau mungkin bisa datang di lain waktu, dia akan kasih janji, mudah-mudahan. Enak, jadi orang dengar itu enak. Kalaupun tidak bisa, dia akan tolak dengan cara yang baik. Ma indi, saya nggak punya, kau dari Allah sayang. Sebenarnya ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah ihmil nih, ya Rasulullah saya minta tunggangan untuk bisa berjihad, saya nggak punya tunggangan. Kata Rasulullah SAW, aku tidak mendapati tunggangan buat engkau. Allah sebut dalam Al-Quran, qulta la ajidu ma ahmilukum alaih. Qulta la ajidu ma ahmilukum alaih. Maka Rasulullah katakan, saya tidak menemukan tunggangan untuk kalian. Kata-kata enak didengar, saya tidak dapat buat kalian. Enak kan? Tapi enggak ada. Beda. Bahkan dalam mengungkapkan tidak ada pun Rasulullah pilih kata-kata yang baik. Allah berikan dalam Al-Quran, qulta la ajidu ma ahmilukum alaih. Ya. Aku tidak mendapati apa yang bisa. Saya sebutkan, cari ayatnya. Dalam surat At-Taubah ayat 92 ya. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta, dan orang datang kepada engkau minta untuk dapat tunggangan, qulta la ajidu ma ahmilukum alaih. Aku tidak mendapati tunggangan untuk kalian. Bahasanya enak. Bukan enggak ada. Ini bilang tidak ada pun pilih kata-kata yang enak didengar. Taib. Rasulullah jadi tidak pernah mengatakan enggak. Nah, kalau ada dia pasti kasih. Hadis berikutnya, qala haddatsana Umar bin Hafs, qala haddatsana Abi, qala haddatsana Al-A'mash, qala haddatsani Syaqiq an Masruq, qala kunna julusan ma Abdullah bin Amr yuhaddithuna id qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Rasulullah bukanlah orang yang berkata-kata berlebihan, berkata-kata keji, bahkan juga tidak inovatif dalam berkata-kata keji. Wa innahu kana yaqul, dan beliau pernah berkata, inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa. Orang yang terbaik di antara kalian yang adalah yang akhlaknya paling baik ya. Ini meraih keterbaikan si Allah dengan kata-kata yang terbaik. Jadi orang berakhlak baik, maka dia menjadi terbaik si Allah. Hadis berikutnya, qala hadatsana Sa'id bin Abi Maryam, qala hadatsana Abu Ghassan, qala hadatsani Abu Hazim an Sahal bin Sa'ad, qala ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi burdatin, dengan selembar kain. Faqala Sahlun lil qaum. Sahal, perawi hadis, bertanya kepada orang-orang yang hadir, yaitu para sahabat ini perawi hadis. Atadruna mal burdah? Tahukah kalian apa itu burdah? Faqala qaum hiya syamlah. Itu syamlah, itu kain, ada mukhatat, ada garis-garisnya, yaitu bercorak. Kata Sahal, benar, itu adalah syamlah mansujatun fiha hasyatuha, yaitu kain ada coraknya, kemudian di pinggirnya mungkin ada tenunannya ya. Ada pinggirannya ya. Itu ada wanita kasih kain bagus buat Nabi untuk dipakai, untuk dijadikan lilitan atau dijadikan sarung.
Faqalat ya Rasulullah, wanita ini berkata, "Aksuka hadhihi, ya Rasulullah, saya kasihkan buat engkau kain ini." Fa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun ambil. Nabi pun mengambil baju tersebut muhtajan ilaiha, karena Rasulullah SAW butuh dengan baju tersebut. Rasulullah lagi butuh, jadi lagi enggak punya. Fala bisaha, Rasulullah SAW pakai jadikan sarung. Rasulullah kemudian datang ke majelis, fara'aha alaihi rajulun minas sahabat. Ternyata Rasulullah ada sahabat lihat Nabi pakai sarung baru nih. Faqala, maka sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, ma ahsana hadhi, faksuniha." Ya Rasulullah, sarungmu bagus banget ini. Buat gue ya, gampang bahasa kita. Buat saya ya Rasulullah ya, buat saya. Rasulullah jawab, "Na'am." Ya, subhanallah. Rasulullah SAW bilang, "Na'am." Rasulullah tidak bilang, "Ente ini gimana? Saya baru pakai sebentar, baru sekali pakai sudah dimintain, belum dinikmati. Baru pakai sudah dimintain." Rasulullah tidak mengatakan nanti. Enggak, dia langsung biar orang ini tidak sedih mikir. Dia jawab dulu, "Na'am," ya. Meskipun dia belum kasih sekarang, ada majelis nih. Rasulullah bilang, "Na'am," ya. Falamma qama Nabi sallallahu alaihi wasallam lamahu ashabuhu. Ya. Tatkala Nabi pergi, orang-orang pada cela orang ini. Ma ahsanta hina ra'aita Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha ha muhtajan ilai. Kau ini bagus sekali, kau pintar ya. Kau lihat Nabi ambil baju tersebut, Rasulullah butuh, tsumma sa'altahu iyyaha. Terus kau minta lagi sama Nabi. Waqad arafta annahu la yus'alu syai'an fayamna'u. Dan kau sudah tahu kan Nabi kalau diminta tidak pernah nolak. Kau minta lagi, pasti dikasih lah. Pintar kamu. Kayak gitu lah. Artinya kau kan udah tahu Nabi ambilkan karena butuh. Dan kau udah tahu Nabi kalau minta pasti dikasih, kau pintar minta ya pasti dikasih lah. Kau ini pintar. Jadi mereka celah dia. Maka orang ini menjelaskan, "Rajautu barakataha hina labisah Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku hanya berharap keberkahan, bukan karena apa-apa. Itu Nabi, sarung sudah mengenai kulit Nabi. Aku berharap sarung tersebut. La'ali ukafanu fiha. Aku berharap dikafankan dengan kain tersebut. Dalam sebagian riwayat, Rasulullah SAW di majelis biarin, Rasulullah SAW balik ke rumah, kemudian Rasulullah SAW kirim sarung tersebut lewat orang. Tolong kasihkan si fulan. Subhanallah, bagaimana Rasulullah menjaga orang ini. Kalau Rasulullah SAW buka ini kan jadi katain orang. Ya. Dia pulang dulu, dia bungkus, sudah orang yang kasih. Mungkin jaga harga dirinya. Orang lain yang kirim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, akhlak yang sangat agung. Baik, hadis berikutnya, dan ternyata kain kafan tadi menjadi kain kafan bagi lelaki tadi. Fakanat kafan, dalam riwayat jadi kain kafan itu. Hadis berikutnya, qala hadatsana Abu Yaman qala akhbarana Syuaib an Az-Zuhri qala akhbarani Humaid bin Abdurrahman anna Abu Hurairah qala. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu yataqarabu zaman semakin dekat. Wa yanqusul amal semakin sedikit. Wa yulqas syuhu wa yakthurul harju. Kepelitan dilemparkan kepada dada manusia. Wa yakthurul harju, dan terjadi banyak pembunuhan. Qalu amal harju, apa itu harju? Kata Nabi, al-qatlu. Pembunuhan. Di sini Rasulullah menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat, di antaranya zaman semakin dekat. Zaman semakin dekat ada yang mengatakan maksudnya transportasi banyak, sarana kalau kita mau kesan dulu harus lama, sekarang cepat. Kemudian interaksi manusia juga sekarang dengan Zoom, dengan sarana media sosial, meeting juga sangat mudah, sehingga zaman mendekat. Ini pendapat. Ada pendapat mengatakan zaman benar-benar semakin cepat, ya, semakin cepat. Sebagaimana di akhir zaman, ketika Dajjal muncul, sehari dibikin setahun, sehari dibikin sebulan, sehari dibikin seminggu, nanti ada zaman juga demikian. Sehari bukan 24 jam lagi, lebih cepat. Nanti, tapi ada yang menafsirkan bukan demikian. Ini maksudnya kiasan dari Nabi karena kemudahan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Wa yanqusul amal semakin sedikit pada hari kiamat. Apalagi zaman fitnah, orang sibuk dengan fitnah. Amal sedikit, sibuk komentar, nonton fitnah, komentarin. Nonton fitnah, komentari. Ada yang ini bantah. Amal enggak ada. Sebagian kita seperti itu, sibuk dengan fitnah. Wa yulqas syuh, pelit, di mana-mana orang pelit. Tahan diri, ini mau kasih keluarga enggak, bahkan pelit sama istrinya, pelit sama anaknya, pelit sama orang tuanya, pelit sama tetangganya, pelit. Banyak, bukannya semua orang tidak, tapi banyak pelit tersebar di mana-mana. Dan juga banyak terjadi pembunuhan. Makanya di antara tanda hari kiamat, kalau kita semua orang pelit, tanda hari kiamat. Teman dekat pelit, istri pelit, anak pelit, ini tanda hari kiamat. Semuanya pelit sekeliling kita. Kita juga ternyata pelit, ya sudah selamat. Ini sempurnalah tanda hari kiamat. Taib. Jadi ini menunjukkan bahwasanya pelit adalah akhlak yang buruk. Hadis berikutnya, qala hadatsana Musa bin Ismail sami'a Sallam bin Miskin qala sami'tu Thabitan yaqul haddatsana Anas radhiyallahu anhu qala khadamtu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku telah menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Fama qala li uffin, Rasulullah tidak pernah mengatakan sama sekali kepadaku. Wala lima sana'ta, dan Rasulullah juga tidak pernah, kenapa kau begini? Enggak pernah juga.
Wala ala sana'ata, Rasulullah tidak berkata, kenapa kau enggak begini? Rasulullah tidak pernah berkata, kenapa kau begini? Kenapa kau melakukan ini? Rasulullah juga tidak berkata, kenapa kau tidak melakukan ini? Tidak pernah. Ini di antara akhlak Nabi yang luar biasa, ya. Tidak pernah berkata-kata yang kasar, bahkan kata yang tidak mengenakan kepada pembantunya. Luar biasa. Kita kalau sama orang di bawah kita potensi untuk berkata kasar besar karena dia butuh kita kasih gaji dia. Nabi bahkan sama pembantunya pun tidak berkata kasar. Siapa yang bisa seperti Nabi? Enggak ada. Ya. Jadi maksudnya ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian saja para pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf Ustaz Dr. Arifin, saya tidak buka tanya jawab, ada keperluan mendesak, saya harus segera beranjak dari. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.